disciple transforming life. Seharian ini dari pagi sampai ibadah keempat dan nanti ibadah kelima, satu hal dalam satu tema besar yang saya ingin sampaikan kepada jemaat di Gereja Mawar Syaron Jakarta Barat ini, saudara, satu hal yang saya dan istri saya pernah alami, pernah struggle, pernah sulit menghadapinya, pernah dengan susah payah menghadapinya. Ya, puji Tuhan pada saat-saat kami menghadapinya ada orang-orang yang dekat-dekat kami, ada orang-orang yang membantu kami, ada firman Tuhan yang meng-guide kami, ada workshop, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ada buku-buku yang membantu akhirnya kami bisa melewati pada masa-masa seperti itu, yaitu masa-masa parenting. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, saudara, ini adalah seperti catatan-catatan kehidupan kami. Saya berdua dengan istri saya dan juga pengalaman-pengalaman pribadi saudara dan juga beberapa dari yang kami pernah baca yang kami mau sharekan supaya kita sebagai parent, sebagai orang tua saudara menjadi orang tua yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan tahu sebagai orang tua apa purpose kita, tujuan kita memiliki anak. Bagi saudara-saudara yang belum menjadi orang tua, catat saja. Karena one day saudara akan menjadi orang tua, saudara akan mengalami seperti itu. Bagi saudara-saudara yang sedang dalam masa parenting, inilah buat saudara. Tapi bagi saudara-saudara yang anak-anaknya sudah besar-besar, yang sudah mungkin gak perlu lagi diurus seperti dulu lagi. Ya, itu waktunya saudara kita sebagai parent, saudara kita gak pernah selesai. Tapi parentingnya mungkin metodenya, pendekatannya berbeda dengan waktu anak-anak kita kecil. Sepanjang hari ini saya share mengenai hal ini, saudara. Yang pagi di ibadah pertama saya share mengenai pentingnya parenting. Tentu dari Alkitab, saudara, dari pandangan Alkitab, dari perspektif Alkitab. Bukan dari perspektif yang lain, saudara, dari perspektif Alkitab. Kenapa parenting itu penting? Karena kalau kita lihat dari seluruh keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab, hampir semuanya pasti ada yang namanya tanda kutip kelemahan atau kejatuhan dalam hal parenting. Saudara, kalau kita mau belajar tentang faith, tentang iman, kita bisa belajar dari Abraham. Kalau kita mau belajar tentang leadership, kita bisa belajar dari Nehemia. Kalau kita mau belajar tentang apa saja, saudara, kita ada contoh-contoh yang ada di Alkitab, ada tokoh-tokohnya. Tapi waktu kita belajar mengenai parenting, kita sulit menemukan ada satu keluarga yang ideal di dalam Alkitab untuk kita bisa menjadi pattern. Tapi di situ luar biasanya Alkitab. Walaupun dengan keluarga-keluarga yang kurang harmonis, kurang komplit tanda kutip. Tapi dari situlah kita sebagai orang-orang di akhir zaman ini yang kita sudah memiliki Alkitab. Kita bisa belajar dari kesuksesan satu keluarga, tapi juga dari kekurangan atau kegagalan keluarga itu. Itulah hebatnya Alkitab, itulah mengapa Alkitab, saudara, menceritakan semuanya itu. Dan satu family yang namanya kesuksesan dan juga tanda kutip kegagalannya, supaya kita bisa belajar. Ibadah kedua, saya sampaikan mengenai pentingnya sebagai parent. Ya, dimulai dari parentnya, dari orang tuanya. Ini bukan masalah anaknya, ini masalah papa dan mamanya. Bagaimana papanya menteri istrinya dan bagaimana mamanya memperhatikan papanya. Ibadah yang ketiga, saya share mengenai apa pekerjaan utama dari seorang orang tua. Ibadah yang keempat, sore hari ini. Saya mau share mengenai satu kepada papa-papa di sini, ya. Parenting akan jauh lebih gampang kalau kita sebagai ayah ikut ambil bagian. Ini memang lebih spesifik, lebih fokus kepada saudara-saudara sebagai father, sebagai ayah. Tapi saudara-saudara yang sebagai istri, kebetulan nih khotbahnya buat suami gua. Enggak ya saudara. Ada kemungkinan juga suami saudara adalah hasil bagaimana saudara memperlakukannya. Jadi ini semua firman buat kita semua.
sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai istri. Ini firman buat kita semua. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Ini bukan buat siapa-siapa. Yang kelima, saudara, ibadah yang nanti terakhir, saudara, saya mau share untuk para orang tua yang sudah anak-anaknya sudah besar-besar, yang sudah mulai pacaran, bahkan mungkin sudah keluar dari rumah, yang di rumahnya orang tua itu tadinya ramai dengan anak, sekarang kosong lagi. Apa yang harus kita lakukan? Itu serunya. Pada saat anak-anak sudah besar, kita berduaan lagi, itu serunya baru dimulai. Itu babak kedua yang lebih seru maksudnya. Itu serunya. Pada saat anak-anak udah gak gitu tanda kutip, perlu perhatian kita secara khusus lagi. Kita mau ngapain? Di ibadah kelima saya mau sharekan mengenai hal ini. Oke, kita mulai ya saudara ya. Sore hari ini temanya adalah 3 bahaya bila tidak ada ayah dalam parenting. Saya pakai tanda kutip karena ini bukan masalah fisiknya, bukan masalah papanya sudah dipanggil Tuhan, itu lain cerita. Itu lain panggilannya, itu lain pelayanannya, berbeda. Ini yang dimaksud papanya ada tapi tidak berfungsi sebagaimana adanya. Fisiknya ada, kehadirannya ada, namanya ada. Tapi gak ada di mana-mana. Adanya sebagai papa saja. Tapi tidak berfungsi sebagai papa. Sebagai orang tua. Jadi kita lihat ayat yang pertama, Amsal 1 ayat ke-8 dikatakan begini. Amsal pertama ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Saya bacakan 4 ayat saudara. Saya perhatikan ada yang sama di situ. Ya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 4 ayat yang pertama dikatakan, Amsal 4 ayat yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 4 dikatakan, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amsal 6 ayat yang ke-20 dikatakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu lagi. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya baru bacakan 4. Kalau di Alkitab, kalau saudara pelajari, perhatikan, banyak sekali soal didikan, soal ajaran, soal perintah yang Tuhan tunjukkan kepada siapa? Kepada ayahnya dulu. Bukan kepada siapa-siapa. Perintah itu disampaikan kepada father dulu, ayah dulu, saudara dan saya. Tugas mendidik anak kita. Father. Tugas saya cari uang. Oh boleh dan harus. Tugas mendidik anak biar istri saya tidak. Tugas mendidik anak kita. Karena Alkitab berulang kali menyampaikannya. Berulang-ulang kali. Kalau soal mendidik anak, didik, ajari, langsung bicaranya kepada ayah. Langsung bicara kepada papa. Gak bicara yang lain. Didikan ayahmu, didikan seorang ayah, diajari ayahku, perintah ayah. Semuanya ayah, 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 ayah. Didikan tidak diserahkan kepada sekolah, kepada Eagle Kid, kepada kursus, bahkan kepada siapapun. Apalagi sekarang kalau saudara tidak hati-hati, kalau saudara tidak ikut campur dalam mendidik anak-anak, nanti YouTube akan mendidik anak saudara. Nanti pengaruh akan mendidik anak-anak kita. Mengerikan sekali saudara. Kita harus ikut campur dalam mendidik anak-anak. Tapi start dari father, dari ayah.
dari kita semua. Ada bukan satu survei sih, dan survei ini saya sudah terima lama ya. Saya nggak tahu survei sekarang mungkin ada perubahan-perubahan. Ya, survei ini mungkin di awal-awal tahun 2000-an. Boleh dibuka kan surveinya? Ada? Iya. Ini survei fatherless ya. Yang pertama, lihat. Indonesia merupakan peringkat ketiga, ini baru yang saya dapatkan ya. Ini Indonesia merupakan peringkat ketiga fatherless country katanya. Sebagai peringkat ketiga negara yang tidak, tanda kutip ya, bukan benar-benar tidak ada ayahnya karena meninggal atau sebagainya, bukan. Tapi sebagai fatherless country katanya. Sebagai ada ayah tapi tidak berfungsi sebagai ayah. Kita nomor 3. Nggak bangga sih saudara. Coba kita lihat lagi. 63% bunuh diri terjadi dari fatherless home. Ini survei di Amerika yang kedua. Ya, dan berikutnya itu survei bukan di Indonesia. Next. 71% orang anak-anak yang drop out adalah dari fatherless home. 71% anak-anak drop out karena ayah-ayah yang tidak berfungsi sebagai ayah. Next. 85% anak-anak muda yang di penjara adalah dari fatherless home. Next. 75% dari penembak karena dia tidak memiliki ayah di dalam rumah. Sekali lagi ini bukan masalah fisik ayahnya, tapi karena fatherless. Karena tidak ada kefungsian sebagai ayah di dalam rumah. Saudara, survei ini saya dapat udah lama. Saya nggak tahu survei-survei sekarang. Saya belum mendapatkan data lagi yang terbaru. Semoga sih turun semua. Tapi ini menunjukkan saudara betapa berbahayanya kita sebagai papa, sebagai father. Kalau kita status kita sebagai ayah dari seseorang, dari ayah beberapa anak, tapi kita nggak berfungsi. Diam-diam mereka sedang nggak tahu kemana saudara. Bahayanya yang pertama, membuat gambar atau image Allah tidak utuh. Efesus 5 ayat yang 23 dikatakan begini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Perhatikan ini, posisi saudara sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami diidentikan dengan Kristus, istri diidentikan dengan jemaat. Bayangin saudara, kalau jemaat tanpa Kristus. Bayangin saudara, jemaat yang tanpa benar-benar Kristus berfungsi, kurang lebih seperti itulah. Betapa liarnya jemaat itu, betapa tidak ada fungsinya yang dibawa itu. Betapa saudara sangat berarti dalam suatu struktur family. Sampai Alkitab memberikan ilustrasi, memberikan gambaran fungsi saudara sebagai ayah itu sama dengan Kristus sebagai kepala jemaat. Bayangin kalau kepalanya sebagai kepala tidak berfungsi, seharusnya kacau sekali jemaatnya. Kristus tidak mungkin seperti itu, tapi itu memberikan gambaran. Kalau kepalanya tidak berfungsi, atau berfungsinya salah, maha bahaya yang dibawanya. Ada satu gambar yang bagus saya ambil dari satu buku, boleh ditampilkan struktur dari family. Inilah biblical order of the family dari Christianity ya. Christ, husband, wife, children.
Posisi saudara ada di tengah loh, ada di atas. Istri saudara baru anak-anak. Bayangin kalau ada yang di sininya tidak berfungsi saudara. Betapa yang di bawahnya lagi. Posisi saudara tidak main-main. Sangat berarti. Tadi di ibadah kedua saya bacakan satu surat. Surat ini yang menulis seorang ayah. Surat ini bukan ditujukan saya tidak kenal ayah ini. Surat ini ditulis mungkin ke seseorang praktisi parenting, seorang guru, seorang penulis buku, seorang pembicara untuk masalah parenting. Dan surat ini lalu ditampilkan atau dipublikasikan dalam satu buku. Saya bacakan isi dari surat ini. Ini seorang ayah yang menulis. Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang lembek, tanda kutip, dan terkesan kurang tangguh. Padahal bukan itu yang saya harapkan. Sebagai seorang ayah, sudah tentu saya ingin anak laki-laki saya menjadi pribadi yang tegas dan kuat. Setiap kali dia berbuat kesalahan, saya selalu meledak, tega mengusir dan membiarkannya berdiri di balik pagar rumah hingga tengah malam. Berpuluh tahun kemudian saya didiagnosis kanker. Di tengah-tengah kelelahan mengikuti proses pengobatan, pada suatu malam saya mempunyai kesempatan mengobrol dengan istri saya. Saya menumpahkan segala luka yang selama ini saya simpan rapat-rapat. Saya dibesarkan oleh orang tua otoriter. Ayah dan ibu saya tipe orang yang keras, kaku, dan sering main tangan. Suatu hari saat masih remaja saya melakukan kesalahan. Ayah marah besar hingga ia menghajar saya di depan teman-teman. Tidak sampai di situ, beliau menelanjangi saya malu bukan main. Sejak hari itu hubungan kami renggang. Kami menyadari bahwa masih ada kepahitan masa lalu yang menggerogoti hidup saya. Seorang ayah yang belum selesai dengan masa lalunya, cenderung saudara menyakiti anak-anaknya. Apalagi saudara posisinya di atas. Berbahaya sekali dengan yang di bawah. Saudara, saya rindu sekali sebagai sesama ayah. Posisi saudara dan saya penting sekali di dalam keluarga, di dalam masa depan anak-anak saudara. Jangan anggap remeh. Jangan hanya fokus sama kerjaan. Saya cari duit, saya karir saya. Terus gak ada yang salah dengan itu. Kita harus kerja mati-matian. Yes, kita harus usaha mati-matian. Iya betul. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita melupakan fungsi kita yang paling utama. As a father. Ada kata-kata begini saudara. Sebenarnya pekabar Injil yang paling mudah, pekabaran Injil yang paling mudah dan efektif adalah dari ayah kepada anak-anaknya. Karena dengan berfungsi yang baik sebagai ayah, maka relatif anak-anak lebih mudah mengenal kepada Kristus. Saudara, kita mungkin pusing mau mengabarkan Injil ke sana ke sini ke sana ke sini. Kalau saudara mau ikut silakan boleh. Saudara lakukan itu boleh, tapi jangan lupa fungsi paling utamanya kabarkan Injil kepada anak-anak. Dan mereka sebenarnya paling mudah terima Tuhan. Mereka gampang sekali melihat image Tuhan, menjadi kenal akan Tuhan. Kalau kita yang memberikan image itu, mereka mudah sekali mengatakan, oh iya saya bisa kenal Bapa yang di surga. Karena Bapa yang ada di sini saya bisa pahami dengan jelas. Father, Papa adalah sebagai evangelis utama di keluarga. Kita adalah pekabar Injil untuk anak-anak kita. Kita adalah image dari Tuhan. Kita mewakili image itu kepada mereka. Supaya mereka dengan mudah ngelihat, belajar tentang Tuhan. Dari kita. Dari kita.
dari kita sebagai orang tua. Yang kedua, saudara, bahaya tidak ada ayah. Yang pertama, saudara, membuat gambar atau image Allah yang tidak utuh. Yang kedua, menciptakan hubungan yang tidak sehat. Kalau image sudah dirusak, hubungan kita dengan anak-anak kita bisa menjadi rusak. Saya pernah baca satu koran, saudara, saya tertarik sekali. Ada satu artikel kecil, saya gunting, saya clipping, saudara. Yaitu yang nulis Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Lihat tulisannya. Ditampilkan? Clipping koran saya, nah ini, kecil banget ya. Saudara kelihatan? Kelihatan lah ya. Kalau nggak kelihatan, saudara tangannya boleh giniin. Saya bacakan aja ya. Jangan keluar dulu. Nadiem Anwar Makarim, judulnya Peran Ayah. Segitu aja saudara. Tapi sampai saya stabiloin saudara. Karena tulisan beliau walaupun pendek, menurut saya ini tepat benar buat kita semua. Peran ayah katanya. Apa ini maksud peran ayah oleh Pak Nadiem? Yang pertama katanya, memilih berkontribusi mengajak diskusi intelektual dengan anak-anak. Beliau sama anak-anak diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Sibuknya luar biasa orang ini. Anak-anak diajak berdiskusi intelektual katanya. Ajak ngobrol. Saudara, saya paling suka waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, saudara, kalau habis pulang ibadah seperti ini, saya dulu ibadah di sini, sekarang saya kebanyakan ibadah di Tangerang, saudara. Habis ibadah, biasanya kita makan bareng, berempat, saya dengan istri saya dan anak saya dua. Saya cari restoran yang sepi, kita berempat ngobrol, diskusi, ngobrol apa saja, itu nikmatnya luar biasa. Saya dengerin mereka dengerin saya. Cerita apa saja, saudara. Diskusi, saudara. Mau soal rohani, mau pendidikan, mau hobi mereka dan apa. Ajak mereka ngobrol, diskusi. Jangan dipotong, anak kecil gak tahu apa-apa. Kamu gak tahu, kamu harus begini. Dengerin. Gak masuk akal, gak apa-apa. Gak lucu, beragak ketawa aja. Yang kedua, peran ayah. Membacakan buku cerita sebelum tidur. Hebat dia saudara ya. Sesibuk apa bisa ada waktu ceritain. Membacakan buku cerita sebelum tidur. Bukan membaca WA kita saudara. Yang ketiga. Memberikan rasa aman kalau mereka menangis atau jatuh. Ada figur lelaki yang bisa melindungi mereka. Itu peran ayah. Kenapa kita penting? Karena di situ kalau mereka lagi jatuh, nangis, kenapa? Ada apa? Apa yang Daddy bisa bantu? Jangan lu jatuh, gitu aja jatuh. Waduh. Ada kita. Kenapa saya nggak apa-apa sayang? Oke. Cerita ke Daddy. Mereka butuh banget seperti itu. Mereka butuh sekali. Kan maminya ada, betul. Tapi seorang papa mereka lebih melihat seperti hero. Tetet itu ya kurang lebih. Yang keempat, bermain. Ajak main. Ajak ke tempat main saudara. Saudara, anak saya kan udah gede-gede saudara ya. Tapi anak saya yang pertama udah punya anak. 3 tahun dan 1,5 tahun. Kadang-kadang yang mereka nginep di rumah kita. Terus kan mamanya artinya anak saya titip pesan. Dad kalau itu ajak main aja ke mall. Oke, ajak main. Saya sama cucu saya, sama istri saya ajak main. Lalu di mall main apa ya?
Istri saya bilang, tuh main itu tuh. Hah? Main apa tuh saudara? Ada kayak apa yang motor-motoran tapi gambarnya kayak hewan-hewan itu. Gitu. Saya bilang, Hani, saya naik itu. Ih gak apa-apa. Istri saya lupa bahwa ini cucu bukan anak. Tapi karena udah ngeliat cucu saya, Enpa. Walah, cilaka ini. Naik juga saudara, ujuk di mall. Saya aja berdoa supaya gak ketemu jemaat ini. Ajak main. Saudara kalau hari libur, ajak main. Usul saya, kalau saudara ada berkat, lumayan cukup, saudara pergilah ke Disneyland. Saya gak suka main, saya gak suka gitu-gitu, mainan anak kecil. Yang suka anak saudara, saya gak minta saudara suka. Tapi temani mereka main. Roller coaster lah, saudara takut, saya tahu takut saudara. Ajak mereka main, beda saudara. Anak-anak akan bertumbuh beda. Yang kelima, memberikan makanan anak-anak. Dia masih nyuapin, menteri nyuapin. Ya 5 aja. Ini dari koran, dia yang nulis. Yang nulis reporternya, dia yang bicara, ya dikutip sama reporternya. Seorang yang super sibuk, tapi dia dengan kata-katanya kalau saudara baca di atasnya pakai kata-kata yang teknologi destruktif istilahnya. Kalau peran ayah itu seperti membuat satu perbedaan di dalam mendidik anak, kurang lebih begitulah kata-katanya. Terlalu canggih soalnya kata-katanya. Tapi dia menunjukkan bahwa ayah matter, penting dalam mendidik anak. Akan jauh lebih mudah anak-anak itu mengerti, mengenal akan Tuhan. Kalau ayahnya ikut ambil bagian. Akan jauh lebih mudah. Parenting itu lebih sukses. Anak-anak itu lebih mengenal jati dirinya kalau ayahnya ikut ambil bagian. Jauh lebih mudah. Kita nggak terlalu sulit memberikan cerita apa, ajaran apa. Jauh lebih mudah kalau ayahnya ikut campur. Yang ketiga, 3 bahaya ini. Yang pertama membuat gambar dan image Allah tidak utuh. Yang kedua menciptakan hubungan yang nggak sehat. Create hubungan yang sehat. Create hubungan yang sehat. Jadikan saudara momentum waktu anak-anak masih ada, kita hadir di mereka. Yang ketiga, menciptakan anak-anak yang marah dan frustasi. Hati-hati saudara. Di ibadah pertama saya sharing mengenai satu tokoh Daud. Daud itu orang yang super hebat. Daud sampai dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud yang selama menjabat pemerintahan menjadi raja tidak pernah kalah. Masuk kemana? Menang. Dudukin daerah mana? Menang. Lawan siapa? Menang. Tidak pernah tercatat di Alkitab Daud kalah. Daud orang yang lemah lembut. Daud yang namanya disamakan, sejajarkan dengan Tuhan Kristus, anak Daud. Hanya Daud. Daud orang yang luar biasa, yang stand out, yang lebih tinggi, lebih daripada tokoh-tokoh yang lain. Dia unggul. Daud. Orang yang luar biasa, tapi ada satu hal. Kekurangannya atau tanda kutip kegagalannya kalau boleh disebut. Yang dicatat di Alkitab. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita belajar hal itu semua. Ada satu hal kegagalannya. Hanya satu. Yaitu masalah parenting. Masalah dia tidak memperhatikan anaknya
Bahkan kalau boleh dikata anak-anaknya, karena dia memiliki 8 istri yang dicatat di Alkitab namanya. Yang tidak ada namanya ada beberapa lagi dengan beberapa selir. Dan anaknya begitu banyak dan ada permasalahan antar anaknya. Dan dia diam saja. Saya tidak sempat menjelaskan itu lagi saudara. Tapi saudara bisa paham bahwa ada satu saat anaknya ini menodai anak yang lain. Dan kakaknya dari anak yang dinodai ini marah besar. Dia tunggu papanya berbuat apa nih. Dan ditulis di Alkitab saudara, waktu Daud mendengar itu, anaknya dinodai sama anaknya yang lain dari istri yang lain, dia marah besar. Titik. Sampai situ aja. Tidak ada konsekuensi, tidak ada tindakan apa-apa terhadap anaknya yang menodai itu. Dan anaknya dari istri yang lain mendengar itu, menunggu apa tindakan papanya ini terhadap kakak yang jahat itu. Tidak ada. 2 tahun ditunggu sama Absalom namanya. Apa tindakan Daud? Diam saja. Akhirnya singkat cerita saudara, mereka merencanakan kudeta. Sayang bukan? Ada hal yang harusnya Daud bisa lakukan waktu anak-anak itu masih muda. Tapi karena mungkin kesibukannya mengembangkan kerajaannya sampai lupa. Akhirnya pada masa tuanya ada satu sedikit tanda kutip yang harusnya penyesalan yang harusnya nggak perlu sih sebenarnya. Tapi untung karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dibereskan selesai, happy ending lah ceritanya Daud ini. Tapi itu maksudnya saudara, kalau kita sebagai ayah tidak ikut ambil peran sebagai parenting, sebagai mendidik anak-anak saudara. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ini bukan urusan ibu-ibu, ini bukan urusan yang wanita, tapi Tuhan berulang kali berkata kepada kita sebagai pria. Didiklah, ajarilah kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Supaya anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang marah dan frustasi. Saudara, apa bedanya saudara pendidikan ibu dengan ayah? Ada satu tabel yang saya ambil dari satu buku. Saudara, ibu dengan anak hubungannya seperti ini. Ya kan? Ya, multimedia bisa bantu. Ibu dan anak, saudara, hubungannya adalah bersifat alami, nature. Belum ya, oke. Tapi ayah dengan anak hubungannya sebagai nurture. Yang satu alami, yang satu menumbuh kembangkan. Dan ibu dan anak, saudara, hubungannya adalah bersifat sekarang. Tapi ayah dengan anak sifatnya future. Contohnya saudara ya, kalau kita lagi makan saudara, ibu-ibu biasa bilang, kalau makan harus habis. Karena sekarang, bersihin, beresin sekarang. Tapi kalau ayah-ayah didiklah udah gini, kamu kalau makan harus makanan banyak sayur ya. Kenapa? Karena untuk kesehatan kamu di masa depan. Beda saudara. Ayah orientasinya adalah kepada future anak-anak. Itu harus. Tapi ibu kepada sekarang keseharian. Dua-duanya harus ada. Harus ambil bagian. Bukan hanya ibu saja yang mendidik. Tapi kita juga. Karena mereka anak-anak butuh ini. Butuh hubungan yang alami. Yaitu kebanyakan kepada ibu. Tapi butuh hubungan yang future. Ayah ambil peran.
Saudara, betul, mendidik anak gak mudah. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, yang sudah sebagian waktunya mungkin untuk kerja. Sekarang pulang lagi ke rumah. Saudara harus ambil waktu lagi untuk mendidik anak. Memang tidak mudah. Memang berat. Memang capek. Memang sulit. Kadang-kadang bilang, sudahlah saya kan udah capek. Kamu aja. Saudara, tapi pertanyaan saudara mau capek sekarang apa mau capek dia akan datang? Lebih baik kita capek di sekarang. Daud sayang sekali. Kalau hal itu tidak ada, cerita dia harumnya luar biasa. Sejarah kehidupan dia luar biasa dahsyatnya. Tapi karena ada 1-2 hal yang membuat dia jatuh. Tapi itu harus tertulis di dalam buku kehidupan untuk pembelajaran kita. Dan kita tahu bahwa dalam hal itu parenting tidak bisa otomatis. Untuk hal parenting kita harus ambil bagian. Khususnya kepada kita sebagai ayah. Saudara, saya dan istri saya belakangan suka lari, saudara ya. Belakangan suka lari. Dulu saya olahraganya badminton, cuma karena satu lain hal akhirnya kita stop. Terus istri saya bilang, yuk lari, yuk lari. Oke, udah lari ya. Berapa tahun yang lalu saya mulai lari, sudah lari di komplek. Komplek orang juga saya lariin, saudara. Ya intinya mau saya cari suasana baru gitu ya. Kadang-kadang saya pergi sampai ke komplek di Serpong lah, di mana cari komplek yang gede, jalanannya lebar, kita lari. Tapi kita lari cuma buat lari kita aja ya, kadang 3 kilo, 4 kilo. Wah udah keringetan gitu ya pulang. Lalu teman-teman lihat, saya lihat, wah terus istri saya bilang, yuk jangan cuma lari-lari aja, komplek-komplek. Yuk kita ikut race yuk. Hah? Maksudnya ya kita ikut race yang itu loh orang pada rame-rame gitu. Ya kan sekarang banyak race buat lari-lari. Kita kan cuma buat lari-lari. Ayolah ikutlah katanya. Saya tanya, race itu berapa kilo? Ya 21. Kita baru lari 3 kilo pada saat itu. Udah mikirnya bakmi kemana-mana. Istri saya bilang, yuk ikut half marathon, yuk ikut race. What? Saya bilang kita 3 kilo itu tuh 21 kilo. Berapa kali? 7 kali dari ini. Oh, no honey. Ayolah, kan biasa istri saya gitu kan. Ayolah honey, bisa. Lalu saya tanya teman-teman saya yang udah pada lari, yang hebat-hebat. Saya bilang, gimana? Kok Eli bisa? Bisa, gimana bisa? Bisa lah. Ya gimana bisa? Bisa. Cuma ngomong bisa aja. Saya gimana caranya? Latihan kok Eli, ayo bisa. Akhirnya saya sama istri saya coba lari 5 kilo, bisa 7 kilo. Waduh beratnya luar biasa. Suatu saat saudara habis lari, saudara di daerah Jakarta Utara. Terus kita biasa nongkrong di pasar, saya lihat ada orang pakai kaos. Tulisannya di belakang kaosnya gini, 21.1 kilometer finisher. Saya bilang sama istri saya, coba tanya sama orang itu belinya di mana. Saya mau beli mau pakai juga maksudnya. Wah saya bilang, kita baru lari 7 kilo udah begini capeknya, itu orang 21 kilo. Saya bilang, gak sopan nih. Akhirnya puji Tuhan. Tahun lalu half marathon finish. Lebih keras ibadah ketiga ya tepuk tangannya. Gitu. Udah finish half marathon, istri saya bilang, "Hani, naikin yuk." Naikin apa? Yang lebih ini, enggak. Cukup. Ayolah Hani.
Ayolah Hani lagi. Ayolah Hani, enggak. Udah half marathon kita cukup. Mau cari apa, enggak cari apa-apa. Coba rame-rame aja, cukup Hani. Ayolah Hani, ayolah Hani. Ayolah, ayolah. Lagi ayolah, ayolah didaftarin saudara. Full marathon. Half marathon 21,1 kilometer. Full marathon berapa? Hitung. Waktu selisih 21,1 itu kaki hampir gak ada saya. Lari capeknya luar biasa, udah finish. Waduh selesai, saya pikir ini selesai hidup saya udah. Lari bener-bener kaki udah kayak, aduh. Cobain boleh. Terus dia bilang, full maraton, enggak usah lah Hani. Ayolah Hani, daftarin. Udah daftar ya mau gak mau ya udah bayar. Bulan Mei, finish full marathon. Semoga itu yang bukan pertama dan yang terakhir sih. Tapi yang saya mau cerita bukan itunya, saudara. Bukan cerita full maratonnya dan sebagainya. Waktu saya ikut full maraton di satu tempat, tidak di sini sih ya. Pas kebetulan kita pas lagi ada di luar ya, saya dan istri saya dan anak saya. Pas lagi ada acara full maraton, kita ikut di sana. Saya lari, saudara. Yang saya mau ceritakan ini. Lari, saudara, waktu 10 kilometer pertama saya masih bisa tertawa dengan istri saya. Masih bisa cerita, masih bisa hahaha, bisa foto-foto, bisa selfie-an. 15 kilo masih bisa, 21 kilo mulai berat sih. Tapi masih bisa ketawa, masih bisa cerita. Masuk 30 kilo, masuk 35 kilo, saya mulai ketinggalan sama istri saya. Istri saya ketinggalan sih. Enggak ya, istri saya lebih cepat daripada saya. Waktu mau terakhir saudara, kira-kira 3 kilo, 2 kilo mau finish line. Dan kira-kira 1 kilo mau finish line, ini umumnya race begitu ya. Kalau kira-kira 1 kilo mau finish line saudara, itu rame sekali di kiri kanan. Orang-orang pada bersorak-sorak, itu biasa. Ya pada sorak-sorak, ayo, pada sorak, ada yang pasang pakai spanduk, ada yang pakai banner, wah rame-rame luar biasa dah. Ya ada yang pakai ayat, ada ya saya lihat di situ ya. Ya apa, we can do through everything, ada tuh. Ya karena di sana di luar pakai bahasa Inggris, wah luar biasa, rame sekali kiri kanan pada teriak. Semua orang meneriakin semua orang, bukan siapa aja, semua yang lari diteriakin semua. Dan kira-kira 500 meter terakhir saya udah capeknya luar biasa saudara. 200 meter terakhir saudara. Saya udah lihat garis finish line. Jujur saya pengen nangis ya karena itu pertama seumur hidup saya menyelesaikan full marathon. Tapi di tengah keriuhan orang-orang pada teriak. Wow. Ada satu suara yang saya kenal baik. Berkata, Daddy. Orang ramai begitu. Tapi saya dengar suara itu dan saya tahu, saya hafal sekali suara itu. Langsung saya lihat, saya tunjuk langsung ke anak saya, Kisel. 40 kilo yang setelah saya lari, capek gak? Luar biasa capeknya. Tapi pada saat saya dengar itu, serasa capeknya hilang. Serasa saya punya tenaga baru. 200 meter saya hampir mau sprint. Gak ada tenaga lagi sih. Gak ada, jujur gak ada. Maunya. Gak ada lagi. Ya. Tapi saya bisa memandang. Saya kasih tangan. Dia kasih tangan. Daddy you can do it. Daddy bisa. Sampai di finish line. Father, parent, perjuangan saudara. Meter di hadapan mata anak-anak. Anak-anak saudara sedang menunggu. Daddy, Father, Papa, you can do it. Kamu bisa. Ayo Daddy, ayo Mami, bisa. Sekarang mungkin mendidik saya dengan susah payah dan cucuran air mata. Tahu, Daddy, bisa. Mereka sedang menunggu di finish line. Semua jerih payah kita
gak ada yang sia-sia. Suatu saat mereka akan bersorak-sorai buat kita. Thank you Papa, thank you Mama, thank you Daddy, thank you Mami. Kan udah mendidik saya dengan susah payah, dengan cucur air mata. You can do it. Fokus kepada Papa, kepada ayah-ayah. Jangan berhenti. Jangan serahkan itu kepada orang lain. Jangan serahkan itu pada pendidik lain. Saudara matter di hadapan anak-anak. Saudara sangat berarti. Mereka sedang berdiri finish line menunggu kita untuk menyelesaikan parenting kita, pertandingan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Making disciples, transforming lives.